pada bagian yang paling akhir dari kuliah logika, yaitu beberapa metode pembuktian khusus ya. Kemarin sudah kita pelajari metode pembuktian khusus yang pertama, yaitu metode pembuktian dengan induksi matematis ya, yang terdiri dari dua langkah ya. Langkah pertama, dibuktikan bahwa pernyataan itu benar untuk n yang terkecil. Ya, yang terkecil berapa? Kalau yang terkecil 1 ya 1. Kalau yang terkecil 0 ya 0, kalau yang terkecil 5 ya 5 ya. Kalau semua bilangan bulat positif, maka yang terkecil adalah 1 ya. Kemudian langkah induksi membuktikan suatu implikasi. Jangan lupa ya, yang dibuktikan itu suatu implikasi. Jika A maka B. Jika proposisi benar untuk N sama dengan K, maka proposisi itu juga benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Ya. Kalau itu benar, dua langkah itu sudah terbukti benar, maka benarlah bahwa proposisi itu berlaku untuk semua bilangan bulat positif. Ya, itu salah satu metode khusus yang hanya bisa dipakai apabila yang akan dibuktikan adalah suatu proposisi dalam semesta himpunan semua bilangan bulat positif ya, atau bilangan bulat negatif atau semua bilangan bulat ya. Kalau di luar itu tidak bisa, misalnya semestanya bilangan real, tidak bisa memakai induksi matematis ya, maka ini termasuk metode pembuktian khusus ya. Nah, sekarang masih ada 3 metode pembuktian yang khusus, yaitu kalau proposisinya proposisi berkuantor. Lalu yang kedua, kalau proposisinya adalah suatu disjungsi, yaitu menggunakan operator atau. Dan yang ketiga, kalau proposisinya adalah ekivalensi, ya, jika dan hanya jika. Ya, ini perlu kita perhatikan bagaimana cara membuktikannya. Ya. Bagaimana cara membuktikannya. Nah, kita mulai dengan pernyataan berkuantor. Ada 2 kuantor kan, eksistensial dan universal. Ya. Eksistensial itu artinya apa? Ada sekurang-kurangnya 1. Ya. Sudah kamu latih dalam UTS kemarin. Ya. Universal artinya apa? Universal artinya semua anggota dari semesta wacana. Ya. Semua, tidak terkecuali. Kalau eksistensial ada itu minimal 1. Nah, bagaimana kalau proposisinya itu menggunakan kuantor eksistensial? Ya, jadi misalkan proposisinya adalah ada X sedemikian sehingga X bersifat P. Ya. Ada X sedemikian sehingga X bersifat P. Sifat P itu macam-macam ya. Contohnya ada X sedemikian sehingga X itu bilangan bulat positif. Ya.
ada X sedemikian sehingga X adalah bilangan ganjil dan seterusnya, ya, sifat P. Nah, cara membuktikannya sederhana, ya, karena ini benar kalau sekurang-kurangnya ada satu anggota semesta yang mempunyai sifat P, maka kita cukup memperlihatkan bahwa terdapat sekurang-kurangnya satu elemen dalam semesta yang memenuhi pernyataan tersebut, ya. Memperlihatkan, jadi kita cukup mencari satu contoh, ya. Jadi bukti dengan kuantor eksistensial itu bukti dengan contoh, ya, karena sekurang-kurangnya satu, ya. Contohmu dengan contoh temanmu boleh berbeda, ya. Contohmu ini, contoh temanmu itu boleh, tidak apa-apa, ya. Asal sekurang-kurangnya satu, ya. Misalkan ada X sedemikian sehingga X adalah bilangan genap. Buktinya ya sekurang-kurangnya satu, ya. Misalkan kamu ambil X sama dengan 6. Nah, 6 adalah bilangan genap, ya. Jadi benar, ya. Cukup, ya. Temanmu mungkin memilih X sama dengan 2. 2 adalah bilangan genap. Ya tidak apa-apa, ya. Sekurang-kurangnya satu itu, yang satu dengan yang lain bisa berbeda pilihannya, ya. Nah, kalau kuantor universal tidak bisa dengan contoh, ya. Nah, caranya lain lagi, ya. Bagaimana caranya? Kita mengambil sebarang, ya. Kata kuncinya ini, ya, sebarang. Sebarang itu artinya tidak ada batasannya, boleh ini boleh itu sesukanya, asal anggota semesta, ya. Ambil anggota semesta sembarang, ya, dan beri nama X sembarang, ya. Kemudian kita membuktikan bahwa elemen X sembarang itu memenuhi sifat P tadi, ya. Jika semestanya adalah himpunan bulat bilangan bulat positif atau himpunan semua bilangan bulat, maka membuktikan kebenaran kuantor universal dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode induksi matematis, ya, karena semestanya himpunan semua bilangan bulat positif atau himpunan semua bilangan bulat negatif atau himpunan semua bilangan bulat, ya. Kalau semestanya himpunan semua bilangan real tidak bisa dengan induksi matematis, ya. Harus menggunakan ambil sembarang, ya. Kemudian kita mencoba membuktikan bahwa sembarang elemen X itu memenuhi sifat P yang harus dibuktikan, ya. Itu kuncinya. Jadi kalau kuantor universal cukup dengan contoh, eksistensial cukup dengan contoh, kalau universal harus mengambil sembarang dan membuktikan bahwa sembarang elemen itu memenuhi sifat P, ya. Contoh yang A ini kuantor eksistensial, yang B kuantor universal, ya. Kuantor eksistensial, buktikan bahwa jika A dan B adalah bilangan rasional, ya. Nah, ini tidak bisa dengan induksi matematis, ya, karena rasional. Di mana A lebih kecil B, maka terdapat. Nah, ini kuantor eksistensial, ya, terdapat bilangan rasional X sedemikian sehingga X lebih besar A dan X lebih kecil B. Dengan perkataan lain, X nilainya berada di antara A dan B, ya. A lebih kecil B, ya, diketahui. Buktikan bahwa ada, kalau A lebih kecil B,
buktikan bahwa ada bilangan rasional yang terletak di antara A dan B, yaitu X yang lebih besar A dan lebih kecil B. Nah, jadi ini implikasi ya, jika maka. Jadi seperti yang sudah kita pelajari pada bukti langsung, membuktikan implikasi, antecedennya kita ambil sebagai premis. Ya. Jadi premisnya A lebih kecil B. Ya. Ketahui A lebih kecil B. Nah, lalu kita buktikan konsekuennya. Nah, konsekuennya proposisi berkuantor eksistensial ya. Ada X sedemikian sehingga X lebih besar A dan lebih kecil B. Ya. Nah, pembuktiannya cukup dengan memperlihatkan bahwa ada sekurang-kurangnya satu X sedemikian sehingga lebih besar A lebih kecil B. Nah, kita harus mencari contoh satu bilangan rasional yang lebih besar A lebih kecil B. Ya. Nah, mudah ya, mudah. Contohnya adalah A ditambah B dibagi 2. Ya. A tambah B, A tambah B dibagi 2. Ya. Jadi kita ambil contoh misalkan X sama dengan A ditambah B dibagi 2 atau setengah A setengah kali A ditambah B. Nah, ini X-nya ya. Kita buktikan bahwa X itu lebih besar A, lebih kecil B. Ya. Buktinya, nah, ini premis ya, A lebih kecil B. Jadi kita pakai premis ini ya. Kalau dalam bukti formal, premis ini masuk dalam langkah. Ya. Lihat ya, bahwa ini bukti informal. Kalau kamu teliti langkah-langkahnya dengan bukti formal, ini premis 1 masuk di dalam langkah sekarang. Ya. Nah, itulah gunanya mempelajari bukti formal ya. Premisnya masuk dalam langkah A lebih kecil B premis. Ya. Kemudian kita menggunakan premis yang lain yaitu kalau A lebih kecil B, kedua ruasnya itu kita tambah bilangan yang sama, tanda ini tidak berubah. Ya. Kalau A lebih kecil B, kiri dan kanan kita tambah dengan B, maka tetap ya A tambah B tetap lebih kecil B tambah B. Ya. Jadi kedua ruasnya kita tambah dengan bilangan yang sama, ya, maka pertidaksamaan ini tetap berlaku. Ya. A ditambah B tetap lebih kecil B ditambah B. Ya. Nah, kemudian kalau kedua ruasnya dikalikan bilangan positif, nah ini premis yang relevan ya. Kalau kedua ruasnya dikalikan bilangan positif, tandanya tidak berubah. Kalau kedua ruasnya dikalikan bilangan negatif, tandanya berbalik ya, dari lebih kecil menjadi lebih besar. Kita kalikan bilangan positif setengah, ya karena di sini setengah, ya. Kita kalikan bilangan positif setengah, jadi tandanya tetap ya, setengah A ditambah B tetap lebih kecil setengah B ditambah B. Ya. Setengah B ditambah B ini berapa? Siapa yang tahu? Setengah kali B tambah B sama dengan berapa? B. B, betul ya. B tambah B, 2B kan? Setengah kali 2B sama dengan B. Ya. Jadi setengah kali A ditambah B lebih kecil B. Ya. Padahal setengah ditambah A plus B adalah X. Ya. Jadi kesimpulannya X lebih kecil B. Ya. Nah, kalau ini tadi ditambah B, sekarang ditambah A. Sama saja ya, kalau ditambah
di sebelah kirinya ditambah A sekarang. Ya. Karena A lebih kecil B, ruas kiri tambah A, ruas kanan juga tambah A. A ditambah A, lebih kecil A ditambah B. Ya, dari sini ya. Kedua ruas ditambah A di sebelah kirinya. Ya. Nah, kemudian kalikan setengah, tidak berubah ya karena ini bilangan positif. Setengah A ditambah A lebih kecil setengah A ditambah B. Ya, kedua ruas kalikan setengah, ini premis lain yang relevan namanya. Ya, pertidaksamaan itu tidak berubah kalau ditambah bilangan yang sama atau dikurangi bilangan yang sama. Tidak berubah kalau dikalikan bilangan positif, berubah kalau dikalikan bilangan negatif. Ya, itu premis-premis yang relevan yang dibutuhkan di sini. Ya. Jadi setengah A ditambah A lebih kecil setengah A ditambah B. Ya, setengah A ditambah A ini adalah A. Ya. Setengah kali 2A adalah A. Jadi setengah kali A ditambah A ini adalah A. Sedangkan ruas kanannya ini adalah X. Ya. Jadi X lebih besar A. Ya, kesimpulannya X lebih besar A. Jadi X lebih kecil B, X lebih besar A. Terbukti. Ya. Jadi ada bilangan rasional yaitu A ditambah B dibagi 2 sedemikian sehingga bilangan rasional itu lebih besar A dan lebih kecil B. Ya. Jadi kita cukup mengambil satu contoh. Ya. Contohnya ini ya. Contohnya ini. Oke. Nah ini kan tidak, contohnya kan tidak harus setengah kan. Kalau kamu mengambil sepertiga juga boleh. Seperempat juga boleh. Ya. Jadi ini contoh ya. Jadi sekurang-kurangnya satu yang memenuhi sifat P-nya ini ya. Terletak di antara A dan B. Ya. Itu menggunakan kuantor eksistensial. Nah, sekarang kuantor universal. Semua, setiap. Ya, buktikan bahwa kuadrat setiap bilangan real adalah bilangan real tak negatif. Nah, ini sudah kamu kerjakan secara sintaktik ya kemarin ya. Secara sintaktik sudah kamu kerjakan, masih ingat kemarin? Sekarang semantik ya. Jadi secara sintaktik kemarin sudah kamu kerjakan, ya. Sudah kamu kerjakan, yaitu untuk setiap X bilangan real, ya. Maka kuadrat dari X, ya, kuadrat dari X tidak negatif, ya, tidak negatif. Negatif, tidak negatif. Ya, nah ini kalau kita menggunakan tidak negatif, ya. Menggunakan trikotomi tidak negatif itu berarti positif atau nol. Ya. Nah, untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut, karena ini semua, setiap, tidak boleh dengan contoh. Ya. Kemarin ketika UTS, ya,
ketika UTS, soal yang nomor 3 semantik, banyak mahasiswa itu yang menjelaskan kebenaran itu untuk proposisi yang kuantornya universal menggunakan contoh. Ya, dengan kata-kata misalnya, ya saya coret itu kemarin. Ya, kalau kamu buka lagi pekerjaanmu, kalau kamu membuktikan bahwa suatu proposisi berkuantor universal itu benar, lalu kamu menerangkannya misalkan, itu salah ya. Karena misalkan itu contoh, ya. Tidak boleh misalkan, tetapi harus sembarang, ya. Harus sembarang. Misalkan itu untuk kuantor eksistensial boleh, ya. Kalau universal tidak boleh. Nah, jadi kalau kamu mau membuktikan kuantor universal, kamu menggunakan misalkan X sama dengan sekian dipenuhi, ya itu kan hanya satu contoh ya. Padahal yang harus dibuktikan itu untuk semua, ya, tidak hanya untuk 1-2. Ya. Nah, untuk membuktikan kebenaran proposisi berkuantor universal, caranya ambil sebarang X, ya. Ambil sebarang. Jadi kita X-nya ini sembarang, tidak dibatasi X yang bagaimana, asal bilangan real. Ya. Nah, kemudian kita memakai premis yang relevan. Apa premis yang relevan di sini? Yaitu prinsip trikotomi yang terkenal, ya, yaitu setiap bilangan real hanya mempunyai 3 kemungkinan. Ya, setiap bilangan real mempunyai 3 kemungkinan, yaitu sama dengan 0, lebih besar 0, lebih kecil 0. Ya. Setiap bilangan real hanya punya 3 kemungkinan itu, ya, tidak ada lainnya. Atau 0, atau positif, atau negatif. Ya. Nah, kemudian kita periksa masing-masing kemungkinan ini. Ya. Kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau ini bagaimana. Ya. Kalau X lebih kecil 0 ini, ya, maka X kuadrat lebih besar 0. Ya. Jadi kalau X-nya negatif, maka kuadratnya positif. Ya, ini premis yang relevan. Kuadrat bilangan negatif selalu merupakan bilangan positif. Ya. Kemudian yang kedua ini, kalau X sama dengan 0, kuadratnya adalah 0 kali 0 sama dengan 0. Ya. Jadi kalau X sama dengan ini, kuadratnya sama dengan 0. Yang ketiga, kalau X lebih besar 0, positif, kuadratnya X kali X juga positif. Ya. Nah, lalu kita kumpulkan hasilnya dari 3 ini. Kalau ini kuadratnya positif, kalau ini kuadratnya 0, kalau ini kuadratnya positif. Jadi karena hanya ada 3 kemungkinan dan kuadratnya selalu positif atau 0, ya, itu berarti tidak pernah negatif, ya, positif atau 0. Jadi tidak pernah negatif kuadratnya. Ya, jadi karena ini sembarang X itu kuadratnya selalu positif atau 0, tidak pernah negatif, ya, maka kita simpulkan jadi kuadrat setiap bilangan real adalah bilangan real yang tidak negatif. Ya.
Nah, itu metode pembuktian kuantor universal. Harus sembarang, ya, tidak boleh misalkan, ya, tidak boleh misalkan. Ya, kalau kamu buka kembali pekerjaan UTS-mu itu banyak yang kata misalkan itu saya coret, ya, karena membuktikan kebenaran proposisi berkuantor universal tidak boleh misalkan, ya. Nah, oleh karena itu maka dalam soal UTS kemarin, ya, soal nomor 3 saya memberikan semestanya hanya 5 elemen saja, ya, supaya kamu bisa membuktikan semua untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Misalkan soal yang nomor 5, ya, 3E. Untuk setiap X ada Y, X ditambah Y sama dengan 6. Ya. Nah, kamu tidak boleh mengatakan misalkan X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 5. Tidak cukup, ya. Harus semua, ya, karena kuantornya semua. Nah, jadi X1, Y5, X2, Y4, X3, Y3, X4, Y2, X5, Y1. Tadi sudah semua, ya. Nggak boleh contoh, ya, harus disebutkan semua satu persatu. Oke, sekarang proposisi disjungsi. Bagaimana membuktikan suatu proposisi P atau Q? Ya, P atau Q. Ya. Menurut definisi disjungsi, disjungsi ini benar apabila sekurang-kurangnya satu dari pernyataan penyusunnya benar. Ya. Masih ingat, ya, definisi dari disjungsi ini benar kalau sekurang-kurangnya satu P atau Q benar. Nah, kalau P benar, Q salah, benar. P salah, Q benar, benar. P benar, Q benar, benar. Ya, hanya salah kalau kedua-duanya salah. Ya. Ya, oleh karena itu dengan definisi ini kita lalu bisa mengatakan bahwa kalau diketahui salah satu itu salah, yang lain harus benar, ya. Karena kalau yang satu salah, yang lain juga salah, disjungsi ini bernilai salah, ya. Jadi jika diketahui bahwa salah satu pernyataan penyusunnya salah, maka yang lain itu harus benar supaya disjungsi itu benar, ya. Ini definisi dari disjungsi. Ya, kalau ini sudah tahu bahwa ini salah, ini harus benar. Ya. Kalau sudah tahu bahwa Q itu salah, P harus benar. Ya. Ini biasa, ya, dalam hidup sehari-hari itu juga demikian. Ya, kalau misalnya kamu mempunyai proposisi, ya, Pak Joko berlangganan harian Kompas atau berlangganan harian Kedaulatan Rakyat. Ya. Nah, kalau diketahui bahwa Pak Joko itu tidak berlangganan Kompas, ya pasti dia berlangganan Kedaulatan Rakyat. Ya. Kalau diketahui bahwa dia tidak berlangganan Kedaulatan Rakyat, ya berarti dia itu berlangganan Kompas. Ya. Biasa itu dalam hidup sehari-hari juga berlaku, ya, karena logika kita tidak bertentangan dengan logika hidup sehari-hari, ya. Jadi membuktikan P atau Q dapat dilaksanakan dengan membuktikan implikasi
Bila negasi P maka Q. Bila P salah maka Q benar. Ya. Nah, dari tautologi yang pertama, halaman 28, kita tahu bahwa P maka Q, jika dan hanya jika negasi P atau Q. Ini tautologi implikasi yang terkenal itu ya, yang sering kali kamu pakai. Ya. Jadi implikasi ini ekivalen dengan ini, ya, karena implikasi negasi P atau Q ekivalen dengan negasi-negasi P atau Q, yaitu P atau Q. Ya. Jadi ini dengan ini ekivalen. Ya. Jadi kamu mau membuktikan ini P atau Q, caranya bagaimana? Caranya membuktikan ini. Ya. Jadi kamu kalau disuruh membuktikan suatu disjungsi, yang kamu buktikan adalah suatu implikasi. Ya. Yaitu negasi P maka Q. Ya, membuktikan implikasi itu bagaimana? Antecedennya kita ambil sebagai premis, konsekuennya kita buktikan. Itu metode langsung, ya. Nah, jadi ini ekivalen dengan ini, ya. Nah, contoh, ya. Contoh 217. Buktikan bahwa jika X kuadrat positif, maka X negatif atau X positif. Ya. Nah, ini ada atau di sini. Ya. Buktikan bahwa ini implikasi ya. Jika diketahui X kuadrat itu positif, maka X-nya adalah bilangan negatif atau bilangan positif. Ya. Nah, ini implikasi. Jadi, membuktikan implikasi, antecedennya diambil sebagai premis. Ya. Masuk ke dalam langkah X kuadrat positif. Ini premis ya. Kemudian yang akan dibuktikan itu konsekuennya. Konsekuennya disjungsi P atau Q. Ya. Membuktikan P atau Q bagaimana? Membuktikan implikasi. Ya. Membuktikan P atau Q, kita buktikan negasi P maka Q. Ya. Membuktikan P atau Q, yang kita buktikan negasi P maka Q, implikasi ya. Jadi yang kita buktikan implikasi negasi P maka Q ya. Negasi ini maka ini ya. Nah, membuktikan implikasi, antecedennya kita ambil sebagai premis ya. Jadi X tidak sama dengan tidak lebih kecil 0, kita ambil sebagai premis. Ya. Nah, masuk dalam langkah kan ini. Ya. Nah, kemudian kita teruskan dengan premis lain ya, menggunakan trikotomi sekarang. Ya. Menggunakan trikotomi. Nah, trikotomi itu kan X lebih kecil 0 atau lebih besar 0 atau sama dengan 0. Ya. Jadi kalau X itu tidak lebih kecil 0, berarti X itu sama dengan 0 atau lebih besar 0. Ini trikotomi ya, masuk dalam langkah. Sama dengan 0 atau lebih besar 0. Nah, sama dengan 0 ini tidak mungkin. Sebab apa? Sebab kalau X sama dengan 0, maka kuadratnya 0 kali 0 sama dengan 0. Ya, padahal diketahui X kuadrat lebih besar 0. Ya.
Nah, ini juga bisa dengan kontradiksi ya, kalau andaikan X sama dengan 0. Ya, maka kuadratnya sama dengan 0, kontradiksi dengan ini karena kuadratnya lebih besar 0. Jadi X tidak sama dengan 0. Ya. Nah, kalau X tidak sama dengan 0, berarti X lebih besar 0. Ya. Maka terbukti implikasi jika X tidak lebih kecil 0, maka X lebih besar 0. Ya. Jadi kalau kita menggunakan trikotomi, X tidak lebih kecil 0 berarti sama dengan 0 atau lebih besar 0. Sama dengan 0 ini tidak mungkin terjadi, jadi harus lebih besar 0. Ya. Jadi dengan demikian terbukti implikasi X lebih kecil 0, maka X tidak lebih kecil 0, maka X lebih besar 0. Jadi disjungsi ini terbukti, maka implikasi ini terbukti. Begitu ya. Ada pertanyaan apa tidak? Coba yang tidak jelas ditanyakan coba. Oke. Sekarang yang terakhir. Ekivalensi. Ya. Ekivalensi ini menggunakan tautologi nomor 9 ya. Kalau kamu buka halaman 28 ya, pada nomor 9 itu ada tautologi ekivalensi ya. Nah, tautologi ekivalensi ini ya. Halaman 28 nomor 9. P jika dananya jika I, jika dananya jika P maka Q dan Q maka P. Ya. Karena ini tautologi berarti kiri ekivalen dengan kanan. Ya. Ini salah ya. Ini bukan ini tetapi jadi yang ini ini harusnya begini ya, karena bolak-balik ya. Seperti ini. Ya. Untuk membuktikan ekivalensi P jika dananya jika Q, kita menggunakan tautologi ini, yaitu ekivalensi ini ekivalen dengan konjungsi dua implikasi, P maka Q dan Q maka P. Jadi kalau karena ini konjungsi berarti konjungsi ini benar kalau kedua-duanya benar, ya definisi konjungsi. Jadi kalau mau membuktikan bahwa ini benar, buktikan bahwa implikasi ini benar, implikasi ini juga benar. Ya. Jadi pernyataan ekivalensi P jika dananya jika Q dibuktikan selalu dua langkah, ya, yaitu langkah pertama membuktikan implikasi bila P maka Q benar, langkah kedua membuktikan implikasi bila Q maka P benar. Ya. Jadi membuktikan biimplikasi, bi itu dua ya, itu selalu dua langkah. Ya. Selalu dua langkah. Kiri kanan, kanan kiri. Ya. P maka Q, Q
Q maka P. Ya. P maka Q dan Q maka P, kedua-duanya harus benar karena ini konjungsi. Ya. Definisi konjungsi hanya bernilai benar kalau kedua proposisi penyusunnya bernilai benar kedua-duanya. Ya. Nah, ini lalu membuktikan implikasi sudah ya kemarin ya, bisa dengan langsung, bisa dengan tidak langsung. Ya. Sudah kita pelajari kemarin. Ya. Ini intisarinya membuktikan ekivalensi, caranya dengan membuktikan dua implikasi, yaitu kiri ke kanan, kanan ke kiri, kedua-duanya harus dibuktikan benar. Bagaimana membuktikan implikasi? Ya mengikuti cara kemarin ya. Bisa langsung, bisa tidak langsung. Ya. Nah, kemudian kalau implikasinya itu tidak hanya dua proposisi, tapi ada n proposisi, ya. P1 jika dananya jika P2, jika dananya jika P3, jika dananya jika titik-titik Pn. Ada n proposisi yang ekivalen. Nah, membuktikannya dengan menggunakan lingkaran seperti ini. Ya. Nah, kalau supaya konkret, saya ambil contoh, misalkan N-nya sama dengan 3. Ya. Misalkan N-nya sama dengan 3. Jadi P1 jika dananya jika P2, jika dananya jika P3. Ya, N sama dengan 3 misalkan. Ya. Ini kan kalau mengikuti petunjuk di atasnya, harusnya kan ada 4 langkah yang harus kita kerjakan. Ya. Ini 2 langkah, ini 2 langkah. Ya. P1 maka P2, P2 maka P1, P2 maka P3, P3 maka P2. Ya. Jadi mengikuti petunjuk di atasnya ini harusnya 4 langkah. Ya. Tetapi ternyata tidak harus 4. Ya. Tetapi bisa menggunakan lingkaran seperti ini. P1 maka P2 maka P3 maka kembali ke P1 lagi. Kembali setelah habis, kembali ke awal lagi. Ya. Jadi ini 1 implikasi, 2 implikasi, 3 implikasi. Ya. Kalau menggunakan ini, kita hanya membuktikan dalam 3 langkah. Ya. Kalau mengikuti yang petunjuk di atas ini, butuh 4 langkah. Tapi kalau mengikuti petunjuk ini, butuh 3 langkah. Ya. Nah, mengapa kita bisa 3 langkah? Ya. Mengapa 3 langkah ini sudah membuktikan 4 langkah? Ya. Nah, buktinya menggunakan ini halaman berikutnya ya. Halaman 59 di atas menggunakan silogisme hipotetis ini. Ya. Nah, menggunakan ini ya. Silogisme hipotetis ini ada pada nomor 7 ya. Tautologi nomor 7. Dengan bantuan ini 4 langkah itu bisa menjadi 3 langkah ya, dengan bantuan silogisme hipotetis nomor 7 halaman 28, tautologi nomor 7. Ya. Tautologinya apa?
Bila P maka Q dan Q maka R, maka bila P maka R. Ya, terkenal ini ya. Bila P maka Q dan Q maka R, maka P maka R. Ya, ini tautologi silogisme hipotetis. Ya. Kalau kita menggunakan ini, maka 4 langkah ini bisa menjadi 3 langkah. Ya, 4 langkah ini bisa menjadi 3 langkah. Ya. Keterangannya bagaimana? Keterangannya mudah ya. Keterangannya ini saya terangkan di sini ya. P, kamu sudah membuktikan bila P1 maka P2. Ya. Lalu kamu membuktikan bila P2 maka P3. Ya. Dan bila P3 maka P1. Ya, ini ya. P2, P3, P3, P1. Lalu menggunakan silogisme hipotetis, P2 maka P3, P3 maka P1, kita simpulkan ya, dengan modus ponens P2 maka P1 ya. Silogisme hipotetis. Nah, jadi 2 langkah ini sudah terbukti sekarang. P1 maka P2, P2 maka P1 ya. Jadi sudah membuktikan ekivalensi ini. Sekarang yang ini 2 langkah ini P2 maka P3 ya, P2 maka P3 sudah dibuktikan di sini ya. P2 maka P3, P2 maka P3 sudah kamu kerjakan ya. Kemudian kamu juga sudah mengerjakan P3 maka P1 kan? Ya, ini P3 maka P1 ya. Kemudian di paling kiri itu kamu membuktikan apa? P1 maka P2 ya. Kamu membuktikan P1 maka P2 ya. Nah, jadi dengan menggunakan silogisme hipotetis kita menyimpulkan apa? P3 maka P2 ya. Jadi di sini kamu mempunyai apa? P2 maka P3, P3 maka P2. Jadi P2 maka P3, P3 maka P2. Jadi ini terbukti 2 langkah ini. Jadi kalau kamu membuktikan ini 3 langkah ini, 4 langkah ini terbukti, gitu loh. Menggunakan apa? Menggunakan silogisme hipotetis. Ya, mengerti ya? Jadi kalau kamu mau membuktikan ekivalensi yang terdiri dari N, ya, ini ada N-1 kali 2. Ya. Tidak usah 2 kali kiri kanan, tapi menggunakan ini. Ya. P1 maka P2, P2 maka P3, P3 maka P4, lalu Pn-1 maka Pn, habis kembali ke satu lagi, Pn maka P1. Nah, ini lebih sedikit dari ini. Kalau kamu berhasil membuktikan ini, maka ini terbukti. Begitu ya. Ini keterangannya ada di sini. Ya, yang tadi saya terangkan dengan N sama dengan 3 supaya kamu mudah menangkapnya. Ya. Nah, contoh. Ini nanti akan kita kerjakan dalam kuliah berikutnya kalau sudah belajar teori himpunan. Ya. Dalam teori himpunan ada teorema yang berbunyi untuk setiap himpunan A dan B berlaku A subhimpunan dari B jika dananya jika A irisan B sama dengan A, jika dananya jika A
gabungan B sama dengan B. Ya. Nah, ini kalau menggunakan aturan biimplikasi kiri kanan, kita membuktikannya 1, 2, 3, 4 seperti tadi. Ya. Tapi kalau menggunakan silogisme hipotetis, membuktikannya 1, 2, 3, hanya 3 langkah. Ya, ini. Bila P1 maka P2, bila P2 maka P3, bila P3 maka P1. Ya. Mendetailnya dari bukti ini akan dibahas pada bab berikutnya nanti. Ya. Sudah kita belajar teori himpunan. Ya. Ini hanya langkahnya, ya, caranya, ya. Tidak usah 4 langkah, cukup 3 langkah menggunakan bantuan silogisme hipotetis. Ya. 1, 2, 2, 3, 3, 1, begitu ya, selalu begitu melingkar ya. Dengan demikian maka kuliah logika sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan dengan berikutnya, yaitu himpunan. Ya, himpunan itu bisa cepat karena sudah kamu pelajari sejak SMP, ya, dan sudah kamu pakai selama ini. Ya. Jadi pelajaran himpunan, relasi, fungsi itu bab 3, 4, 5. Ya, dari buku itu, dan itu di SMA, SMP, SMA sudah banyak dipelajari. Silahkan bertanya sebelum kita mencoba melihat soal-soal nomor 15 dan seterusnya. 15, 16, 17. Maaf Romo, saya mau minta. Saya Marceliana Romo. Tadi sempat terputus waktu Romo bilang waktu menjelaskan yang P2 implikasi P3 sampai ketemu P3 implikasi P2 Romo. Punya saya tadi sempat terputus nih. Sempat terputus. Iya. Jadi yang kamu buktikan ini ya, P1 maka P2, P2 maka P3, Pn-1 maka Pn, Pn-1 maka P1. Kembali ke depan lagi. Ya. Jadi buktinya, bila ini maka ini, 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 terakhir bila ini kembali ke sini lagi. Ya, bila Pn maka P1. Itu yang kamu buktikan. Nah, saya akan menjelaskan bahwa kalau kamu membuktikan implikasi-implikasi yang melingkar itu menggunakan silogisme hipotetis, ini sudah terbukti. Nah, bagaimana menjelaskannya? Menjelaskannya, P1 maka P2 sudah kamu buktikan. Ya, sekarang kamu mau membuktikan P2 maka P1 kan? Nah, caranya gimana? Memutar ya, dengan menggunakan silogisme hipotetis. P2 maka P3. P3 maka P4. Menggunakan silogisme hipotetis, P2 maka P4 kan? Nah, P4 maka P5. Nah, lalu menggunakan silogisme hipotetis, P2 maka P5. Dan seterusnya, Pn
maka P1 sehingga menghasilkan P dengan silogisme hipotetis kamu menghasilkan P2 maka P1. Nah, P2 maka P1. Jadi kiri kanan kanan kiri itu terbukti dengan silogisme hipotetis ya. P1 maka P2, P2 maka P1. Nah, ini ya dengan silogisme hipotetis ya. Demikian juga P2 P3, P3 maka P2. Kembali ke melingkar ya. P2 maka P3, lalu P3, P4, P5, PN, PN1, P2 lagi. Jadi P3 maka P2. Silogisme hipotetis. Begitu ya. Itu penjelasannya mengapa dengan implikasi melingkar ini terbukti. Begitu ya. Baik Romo, terima kasih. Ya, kembali. Siapa lagi yang mau bertanya? Jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu. Kalau belum jelas, tanya ya. Nanda, mau tanya apa? Nanda Nurianda mau tanya? Romo, saya boleh bertanya? Kolastika, tanya apa? Saya masih agak bingung untuk yang kuantor-kuantor, Romo, atau mungkin ada contoh lain biar bisa jadi bahan perbandingan, Romo. Kuantor-kuantor. Intisarinya ya. Intisarinya kalau kuantornya eksistensial, kamu cukup mengambil contoh. Itu saja intisarinya ya. Contoh-contoh itu bisa dilihat di buku-buku ya. Kalau kamu minta contoh, saya harus membuka buku lagi, mencari-cari lagi ya. Saya tidak hafal semua contoh ya. Tapi intisarinya, kalau eksistensial, kamu ngambil contoh satu saja. Misalkan apa yang memenuhi syarat yang harus dibuktikan itu. Ya. Kalau universal, tidak bisa mengambil contoh karena harus berlaku untuk semua. Nah, caranya bagaimana? Ambil sembarang. Ambil sembarang elemen X. Sembarang ya. Nah, lalu dengan metode pembuktian yang sudah kamu pelajari dengan menggunakan langkah-langkah sesuai dengan kaidah inferensi yang berlaku, kamu berusaha untuk membuktikan bahwa X sembarang itu memenuhi sifat yang harus dibuktikan. Nah, dengan demikian, sifat itu berlaku untuk setiap karena diambil sembarang tanpa pembatasan apa-apa. Intinya itu saja ya. Intinya itu saja ya. Misalkan pada contoh ini buktikan ada ya kita ambil contohnya X sama dengan sekian. Nah, kita buktikan lalu contoh ini memenuhi sifat ini begitu ya. Nah, kalau kuantornya universal seperti ini ya kita tidak boleh contoh ya, kita harus mengambil sembarang bilangan X real. Lalu sembarang itu kita buktikan memenuhi syarat ini, kuadratnya tidak pernah negatif. Ya, ambil sembarang X, kita kuadratkan, ternyata kuadratnya selalu positif atau nol. Ya, jadi tidak pernah negatif, jadi terbukti. Begitu saja ya. Kuncinya hanya itu ya. Ini ambil sembarang, yang universal itu ambil sembarang, yang eksistensial ambil contoh.
Begitu, Skolastika. Baik, terima kasih Romo. Siapa lagi? Siapa lagi mau bertanya? Oke, sekarang kita coba soal nomor 15. Nah, metode pembuktian ini ya. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan real X dan Y, jika X kali Y sama dengan 0, maka X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Ini ada dua hal ya. Pertama, ini kuantornya universal. Lalu di sini ada disjungsi. Ya. Nah, karena ini kuantornya universal, jadi kita tidak boleh contoh. Ya. Kamu jangan mengambil contoh. Misalkan X berapa, Y berapa. Tidak boleh. Ya. Karena ini setiap, maka kita harus mengambil sembarang. Ya. Ambil sembarang bilangan real X dan Y. Ya. Nah, kemudian dengan sembarang bilangan real X dan Y itu kita buktikan implikasi ini. Nah, membuktikan implikasi bagaimana? Antecedennya diambil sebagai premis. Jadi X dan Y itu mempunyai sifat X kali Y sama dengan 0. Ya, masuk. Premisnya masuk langkah. Diambil sembarang X dan Y, bilangan real, kemudian X kali Y sama dengan 0. Premisnya, antecedennya diambil sebagai premis, ya, sebagai diketahui kalau bahasa SMA. Nah, lalu konsekuensinya kita buktikan. Nah, ini konsekuensinya disjungsi, ya. Kita buktikan X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Disjungsi. Ya. Siapa yang sudah mengerjakan? Silakan. Disjungsi. Membuktikan disjungsi bagaimana tadi? Apa? Siapa? Kok diam semua? Kok diam semua? Siapa? Ayo. Misael Ajeng. Saya mau mencoba, Romo. Siapa itu? William? Iya, Romo. Boleh, silakan. Ini, jadi langkah saya
dikasih tahu kalau saya bukan misalin, ambil satu kayak K itu bilangan real. Nah, Ya. terus dibuat jika X sama dengan K, nanti jadi K kali Y sama dengan 0. Lalu K-nya itu kan bisa pindah ruas jadi 0 per K. 0 dibagi bilangan real apapun akan menghasilkan 0. Sehingga Y sama dengan 0. Sebentar ya, saya tulis ya, supaya saya tulis coba. Jadi kamu memisalkan X sama dengan K. Iya, Romo. X sama dengan K. Terus berarti K kali Y sama dengan 0. K kali Y. Oh, premisnya XY sama dengan 0 ya. Iya. Oke. Jadi K kali Y sama dengan 0. Terus? Lalu K-nya pindah ruas ke sebelah jadi 0 per K. Oh. Y sama dengan 0 per K begitu? Iya. Y sama dengan 0 per K. Nah, tadi kan K dibilang K itu adalah bilangan real apapun. Nah, 0 dibagi bilangan real apapun itu akan menghasilkan 0, sehingga Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Terus? Nah, terus dibuat lagi kayak begini, tapi untuk yang Y sama dengan K. Oh, sebentar. Ini langkah ini membuktikan apa? Kan ditanya kalau X sama dengan 0, maka jika X sama dengan 0, maka X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Ya. Ini kamu membuktikan Y sama dengan 0. Iya. Terus juga nanti dibuktiin kalau untuk yang X sama dengan 0. Oh, tidak. Itu kan kamu berarti membuktikan kedua-duanya 0 itu berarti. Ini atau. Atau ini ya. Ini langkahmu ada kesulitan ya. Ini kan K-nya bilangan real sembarangan. Iya. Nah, boleh 0 enggak K-nya? Enggak sih, iya, enggak boleh. Nah, ini kan K-nya kamu jadikan penyebut di sini. Jadi K-nya tidak sama dengan 0. Nah, padahal K-nya bilangan real. Nah, di sini tidak bisa ini dibagi K ini karena K-nya ini bilangan real boleh 0. Nah, jadi tidak boleh kamu bagi K. Ya, jadi kamu mau membuktikan bahwa Y-nya 0, kemudian X-nya 0. Nah, itu kalau pertanyaannya adalah konjungsi X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Di sini pertanyaannya adalah yang harus dibuktikan adalah disjungsi. Kalau konjungsi memang harus dibuktikan Y-nya 0, X-nya 0. Begitu ya. Tapi kalau konjungsi, kalau disjungsi itu cukup salah satu ya. Cukup salah satu. Nah, kamu sudah membuktikan Y sama dengan 0 itu sebenarnya sudah selesai. Ya. Tapi buktimu itu tidak sempurna karena K-nya tadi itu bilangan real bisa 0. Jadi 0 dibagi K itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena K itu bilangan real termasuk 0. Jadi tidak boleh untuk membagi. Ya. Oke, jadi masih ada kekurangannya buktinya William. Siapa mau mencoba lagi? Silahkan, jangan malu-malu. Ayo. Siapa mau mencoba?
Romo, sini. saya ingin mencoba, tapi saya menggunakan pembuktian tidak langsung. Oke, Disinta. Kamu, saya tulis ya. Kamu membuktikannya bagaimana? Jadi pakai pembuktian tidak langsung, saya Oke. ambil premisnya, misal P sama dengan XY sama dengan 0. Oke, XY sama dengan 0, premis betul. Terus? Terus Q-nya sama dengan X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0, di mana Ya. X dan Y-nya anggota bilangan real. Ya, harus dibuktikan X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Ya. Ya, kemudian saya buktikan misalkan negasi Q-nya itu benar. Berarti X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0, di mana mengakibatkan negasi P menjadi benar, karena X kali Y, di mana tidak sama dengan 0 tadi, mengakibatkan X kali Y tidak sama dengan 0. Oh, sebentar. Saya tulis ya, supaya bisa dicek apakah benar apa tidak ya. Jadi ini premis ya, XY sama dengan 0. Lalu kamu mau membuktikan, akan dibuktikan, ADB ini akan dibuktikan ya. Akan dibuktikan X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Begitu kan? Bukti. Iya, Romo. Buktinya menggunakan andekan. Ya. Kamu mengandaikan X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0. Jadi mau membuktikan P, kamu mengandaikan tidak P, gitu kan? Iya, Romo. Oke, jadi X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0. Menggunakan De Morgan ya. Jadi negasi dari yang harus dibuktikan. Negasi dari ini ya. Ini. X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0, negasinya X tidak 0 dan Y tidak 0. Terus bagaimana? Itu mengakibatkan Nah. premis X kali Y dari pengandaian itu menjadi benar. Maksudnya X kali X. Y tidak sama dengan 0 jadinya, Romo. Oh, ya. Jadi kalau dua itu memakai premis yang relevan, yaitu dua bilangan real yang tidak sama dengan 0. Kalau dikalikan hasilnya Tidak sama dengan 0, Romo. tidak sama dengan 0 ya. Jadi saya tulis, jadi kalau kamu mengandaikan X tidak 0 dan Y tidak 0, maka ini mengakibatkan X kali Y tidak sama dengan 0. Begitu. Ya. Karena bilangan tidak 0 dikali tidak 0, hasilnya tidak 0. Iya, Romo. Jadi kontradiksi ya. Iya, betul, Romo. Karena diketahui premisnya XY sama dengan 0, dihasilkan XY tidak sama dengan 0. Jadi kamu memperoleh kontradiksi ya. Iya. Kontradiksi. Jadi kesimpulannya X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Gitu. Iya, Romo. Ya, Betul. oke. Boleh, bisa ini bukti ini. Bisa. Ya, ini bukti tidak langsung, ya. Ada lainnya yang mau dengan cara yang lain? Dengan cara yang saya terangkan, metode pembuktian proposisi disjungsi. Siapa?
Siapa? Siapa? Kok diam semua? Saya mau coba, Romo. Apa ini? Triputri. Triputri, mana bentar, saya carinya ya. Triputri ada di mana? Kok saya tidak melihat Triputri ya? Triputri itu, oh iya, sudah kelihatan sekarang. Silahkan Triputri, ini saya hapus dulu ya. Triputri bagaimana? Ini untuk setiap XY anggota R itu kan antecedennya jika XY sama dengan 0, maka X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Nah, dibuktikan dengan implikasi. Nah, yang apa tadi? Konsekuennya itu jadi X tidak sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Oh ya, sebentar ya, saya tulis. Jadi premisnya XY sama dengan 0. Ya. Iya, Romo. Lalu akan dibuktikan X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. sama dengan 0 ya. Bukti. Nah, itu kan Putri menggunakan yang saya terangkan mengenai disjungsi tadi kan? iya, Romo. Ya, bagaimana? Bukti? Jadinya yang X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0 itu ekuivalen dengan X sama dengan X tidak sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Oh ya, akan dibuktikan ADP ini ya. X bila X tidak sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Ya. Ini yang saya terangkan tadi ya. Ini yang saya terangkan tadi dalam pembahasan tadi. Saya menerangkan apa? Saya menerangkan bahwa P atau Q itu ekuivalen dengan implikasi kan? Negasi P maka Q. Betul? Ya, ini yang saya terangkan tadi ya. Jadi kalau kamu mau membuktikan disjungsi, kamu membuktikannya implikasi. Ya. Negasi P maka Q. Ya, jadi dengan demikian maka Triputri mau membuktikan P atau Q, yang dikerjakan adalah membuktikan implikasi. Bila tidak P maka Q. Ini yang dibuktikan ini. Ya, oke. Nah, sekarang membuktikan implikasi kan? Membuktikan implikasi. Ya, bagaimana caranya, Triputri? Nah, misalkan karena X tidak sama dengan 0, maka implikasi. Jadi antecedennya kamu ambil sebagai premis kan? X iya, tidak Romo. Ya, terus maka yang X, Y sama dengan 0 itu 0 dibagi apapun akan sama dengan 0, maka yang harus 0 itu adalah Y-nya, Romo. X karena X Y sama dengan 0, ini ya, premis di atas ini ya, maka ini seperti apa? Seperti William tadi, tapi sekarang boleh karena X-nya tidak 0 ya. Nah, jadi seperti William tadi, XY sama dengan 0, ini akan mengakibatkan Y sama dengan 0 dibagi X. Boleh ya, karena X-nya tidak 0 ya. Kalau tadi William tidak boleh karena X-nya itu bilangan real ya. Karena bilangan real itu bisa 0. Di sini sudah diambil sebagai premis X-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi Y sama dengan 0 sekarang ya. Jadi konsekuensinya terbukti.
ya. Jadi kamu mengambil antecedent sebagai premis, ternyata konsekuennya terbukti, ya. Y sama dengan 0. Nah, jadi dari sini kamu menyimpulkan Y sama dengan 0. Ya, jadi kamu telah membuktikan bila X tidak sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Ya. Ini ekuivalen dengan apa? Ini ekuivalen dengan X. Ya. Sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Begitu ya. Ya, betul. Begitu Tri Putri. Ada pertanyaan? Romo, saya mau nanya. Ya, Justin. Untuk nomor 15 ini kan sebenarnya soalnya itu simpel sekali dan sudah diterima secara umum. Jadi kalau misalnya kita pakai premis hasil perkalian beberapa bilangan real akan bernilai 0 jika salah satu bilangan real tersebut adalah 0. Itu boleh nggak, Romo? Kan langsung dapat. Tidak. Itu yang harus kamu buktikan, loh. Oh. Itu yang harus kamu buktikan, ya. Yang sudah diketahui umum dan kamu sudah hafal itu sekarang akan dibuktikan kebenarannya. Jadi jangan dipakai. Ya, kita buktikan ya bahwa itu betul-betul benar, gitu loh. Memang ini kemarin di dalam UTS juga muncul kan pada pertanyaan kedua, banyak yang keliru kan, bahwa X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0 adalah syarat cukup. Syarat perlu untuk X, Y sama dengan 0. Ini kemarin kamu mengerjakannya hanya sintaktik saja ya, cara tulisnya. Sekarang semantik ya. Sekarang semantik, yaitu membuktikan bahwa proposisi itu bernilai benar ya. Kamu jangan menggunakan oh itu kan sudah diketahui umum ya. Itu kan sudah diketahui umum ya bahwa kalau perkalian itu sama dengan 0, salah satu sama dengan 0. Nah, itu yang mau kita buktikan, Justin. Yang diketahui umum itu yang mau dibuktikan bahwa itu betul-betul benar, tidak hanya kata orang benar ya. Nah, sekarang kita yakin bahwa itu betul-betul benar ya. Secara logika dapat dibuktikan dengan langkah-langkah kaidah inferensi bahwa sungguh-sungguh benar. Begitu Justin. Saya mengerti yang dimaksud Justin itu adalah, loh ini kan sudah biasa ya, sudah kita ketahui secara umum ya, ya langsung aja kalau dua bilangan real perkaliannya 0, salah satu mesti 0. Ya, jangan begitu. Ya, kita mau membuktikan dengan logika bahwa yang diketahui umum itu dengan langkah-langkah logika matematis dapat kita buktikan sungguh-sungguh benar, itu loh maksudnya. Justin. Baik, Romo. Oke. Jadi ketika UTS kamu mengerjakan soal nomor 15 itu sintaktiknya, ya, cara tulisnya. Cara tulisnya adalah XY sama dengan 0, maka X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Ya. Atau kalau diberi lambang, bila P maka Q atau R. Ya. Asal dijelaskan P itu apa, Q itu apa, R itu apa. Ya. Nah, masih ada beberapa yang terbalik ya. Oke.
Masih ada waktu 5 menit. Soal nomor 16. Siapa yang sudah mengerjakan 16? Saya mau mencoba, Romo. Ebenezer, silahkan Eben. Saya tulis ya yang kamu kerjakan supaya bisa dibaca temanmu. Eben mengerjakannya bagaimana? Itu kan dibilang kalau N adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu 2K plus 1, di mana K adalah bilangan bulat. Nah, saya tulis ya. Soal nomor 16. Jadi ini kan implikasi ya. Jika N bilangan ganjil, maka N pangkat 3 dikurangi N habis dibagi 8. Jadi antesidennya diambil sebagai premis. N sama dengan bilangan bulat ganjil. Terus, Eben? Bilangan ganjil itu kan 2K plus 1, di mana K adalah bilangan ganjil. Kok bilangan ganjil? Bilangan bulat. Oke, 2K plus 1, K-nya adalah bilangan bulat. Betul. Terus, maka N pangkat 3 min N habis. Saya tulis ya. Maka N pangkat 3 dikurangi N sama dengan 8C, di mana C adalah bilangan bulat. Oh, dari mana 8C itu? Itu kayak di soalnya Romo. Hah? Apa? Itu kan apa? Ada contoh soal di Romo habis dibagi. 2K plus 1 kok nggak kamu pakai? Oh, langsung dimasukkan. Bagaimana? 2K plus 1 pangkat 3 Pangkat 3 dikurangi. Hah? Oh, dikurangi. Bentar. Dikurangi sebentar. N pangkat 3 dikurangi N ya. Berarti dikurangi apa? 2K plus 1. Oke, sama dengan 8K pangkat 3 8K pangkat 3 ditambah 12K pangkat 2. Dari mana itu 12K pangkat 2? Dari itu 2K plus 1 pangkat 3 itu. Ini saya langsung. Langsung, jangan langsung gitu. Langsung itu temanmu nggak tahu, yang tahu hanya kamu nanti. 3 kali apa? X plus Y kuadrat sama dengan apa? 3 kali 2K 2K kuadrat kali 1 ditambah 3 kali K plus 1. K kali 1 kuadrat ditambah 1 pangkat 3. Iya. Dikurangi 2K plus 1. 2K min 1. 2K min 1. Oke. Sama dengan berapa? 8K pangkat 3 8K pangkat 3 ditambah 6K 12K kuadrat tambah 6K dikurangi 1 dikurangi 2K
dikurangi 1. Sama dengan berapa? 8K pangkat 3 plus 12K K Kuadrat pangkat 2 ditambah 4K. 4K. Saya keluarkan angka 8. Keluarkan angka 8. Oke. Nah, Jadinya sama dengan 8 dikali dalam kurung K pangkat 3 tambah 3/2 K pangkat 2 tambah setengah K. Di sini pakai sifat ketertutupan dong. apa? Karena K itu kan bilangan bulat, terus bilangan bulat dikali bilangan bulat, itu hasilnya adalah bulat, jadi saya masukkan itu adalah B, gitu. Di mana B adalah bilangan bulat. Nah, kalau K bilangan bulat, setengah K bagaimana? Setengah K nanti jadinya Romo kayak setengah, kayak itu kan K sama K kuadratnya kan itu dimisalkan B kan bilangan bulat kan, nanti ditambahkan hasilnya juga bulat gitu Romo. Hah? Bagaimana? K pangkat 3 itu kan bilangan bulat kali bilangan bulat kali bilangan bulat kan hasilnya bilangan bulat gitu kan. Betul. K kuadrat juga hasilnya juga bilangan bulat. K itu Betul. juga bilangan bulat. Nah, Betul. jadinya saya tambahkan semuanya gitu loh. Jadinya nanti juga 3/2-nya kalau nggak kamu hitung, 3/2-nya ini kok tidak kamu perhitungkan? Iya, nanti kan kayak ditambahin itu, Romo. Apa? Ditambahin apa? Ditambahin setengah K itu kan K-nya kan bilangan bulat gitu. Kok bisa? Misalkan K-nya 3. 3 itu bilangan bulat atau bukan? Bulat. Nah. K-nya 3 misalkan ya. Kalau K-nya 3, ini berarti menjadi 8 kali 3 pangkat 3 berapa? 27. Iya, 27. Ditambah 3/2 kali 9. Iya. Ditambah setengah kali 3. Iya. Sama dengan berapa? 27/2 tambah 3/2. Nah, berarti kamu harus menjelaskan bahwa jumlahan ini selalu menghasilkan bilangan bulat. Bagaimana caranya? Dikeluarkan K-nya gitu nggak, Romo? Makan K-nya. Dikeluarkan K-nya. Menjadi 8K kali begini. Eben. Begini Eben. Maksudmu ini?
Gimana, Eben? Itu boleh dikali 2 semuanya enggak? Kali 2 semuanya bagaimana? Jadinya 16K. Oh, kalau dikali 2 ya harus dibagi 2, no? Kalau dikali 2 harus dibagi 2 lagi, sama saja. Itu sama dengan sama saja dengan mengeluarkan setengahnya kamu keluarkan. Ya. Kalau setengahnya kamu keluarkan di sini, ini menjadi 2, ini menjadi 3, ini menjadi 1. Ya. Setengah kali 8 adalah 4. Ya. 4K, 2K kuadrat, ditambah 3K, ditambah 1. Terus bagaimana? Ini habis dibagi 4 ini. Iya. Ya. Romo, saya mau coba menjawab. Mana, Justin? Dari yang tadi itu kan sudah difaktorkan keluar 4K. Jadi yang di dalam kurung itu sisa 2K kuadrat tambah 3K tambah 1. Nah, berarti sampai situ. Saya tulis ya. Coba. Iya, Jadi N pangkat 3 min N sama dengan berapa, Justin? 4K dikali 4K kali 2K kuadrat 2K kuadrat tambah 3K tambah 3K tambah 1. sama dengan? Nah, kalau sudah sampai situ berarti N pangkat 3 min N itu sudah habis dibagi 4. Kita tinggal menunjukkan bahwa yang di dalam kurung itu habis dibagi 2 untuk K bilangan ganjil atau bilangan genap. Oh iya ya, betul. Ya. Jadi ini dibagi, ini yang faktor pertama habis dibagi 4 ya. Oh, lalu dipecah menjadi 2 kemungkinan ya. K sama dengan ini K-nya ini kan mungkin ganjil, mungkin genap kan? Iya, Romo. Ya, jadi misalkan kalau K-nya genap, K sama dengan 2M. Kalau K-nya ganjil, K sama dengan 2M ditambah 1. Terus dimasukkan ya. Iya, dimasukkan satu-satu. K2. Nanti dihitung ya karena waktunya sudah habis. Kalau K2M, masukkan ke sini ya. Masukkan ke sini. Ya.
Lalu kalau K 2M plus 1 masukkan ke sini. Ya. Untuk dua kemungkinan ini, yang di dalam kurung ini selalu habis dibagi 2. Betul. Ya. Karena ini ada 2 di sini ya. Ada 2. Ya. Untuk dua kemungkinan ini, jadi tadi even itu kekurangannya adalah bahwa K ini bisa ganjil, bisa genap. Ya. Bisa ganjil, bisa genap K ini. Karena K ini bilangan bulat ya. Nah, kalau K itu genap, maka K sama dengan 2M, substitusikan ke sini, nanti akan menghasilkan bilangan bulat yang kelipatan 2. Ya. Nanti kamu coba di rumah ya. Kalau K-nya 2M plus 1, kamu masukkan ke sini, akan menghasilkan bilangan bulat yang kelipatan 2 juga. Ya. Jadi untuk dua kemungkinan ini, yang ini habis dibagi 4, yang ini selalu habis dibagi 2. Ya. Jadi seluruhnya habis dibagi 8. Ya. Ya, betul Justin. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Saya Romo. Iya, William. Kalau yang nomor 16 ini pakai induksi matematis bisa nggak? Bilangan ganjil dengan induksi matematis. Ya bisa, tapi panjang karena ganjil itu bisa ganjil positif, ganjil negatif ya. Ganjil itu bisa 1, 3, 5, 7, 9, 11, min 1, min 3. Jadi kamu harus membuktikan untuk N sama dengan 1, lalu untuk N sama dengan, jika N sama dengan K, maka N sama dengan 2K plus 1. Ya. Naik, lalu turun. Jadi panjang sekali buktinya. Ya, pada prinsipnya bisa, tapi karena bilangan ganjil itu positif dan negatif, jadi kamu harus membuktikan 2 langkah ya, ke atas dan ke bawah seperti yang saya terangkan kemarin. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Romo, saya mau memberitahu soal materi baru yang Romo sudah share di LMS, yang materi relasi tidak bisa dibuka, Romo. Oh ya, nanti saya ceknya lagi coba. Ya, baik, terima kasih, Romo. Oke. Yang lainnya bisa dibuka. Yang himpunan dan fungsi bisa dibuka, hanya yang relasi saja yang tidak bisa dibuka. Oh ya, oke. Nanti yang relasi saya ceknya. Baik, Romo. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan sebelum diakhiri. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Kita berjumpa lagi besok Senin
kita akan membahas bab 3 ya, bab mengenai himpunan. Silakan membuka LMS, bahan-bahannya sudah tersedia di sana. Nanti yang relasi saya ceknya kembali, kalau perlu nanti saya upload ulang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, sampai jumpa besok Senin. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya.